Halo, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali dengan saya, Nelly Adria. Pada video berikut, kita akan membahas mengenai memahami obat. Obat merupakan substansi yang diberikan kepada manusia sebagai perawatan, kemudian pengobatan, atau pencegahan terhadap berbagai gangguan yang terjadi dalam tubuh. Nah, kemudian menurut Depkes tahun 2007, penggolongan obat itu terdiri dari dua. Yang pertama, obat bebas, kemudian yang kedua, obat bebas terbatas. Nah, ini ya, dia di sini saya tambahkan obat bebas terbatas. Nah, kemudian kita akan bahas obat bebas adalah obat golongan ini termasuk obat relatif aman ya. Dapat diperoleh tanpa resep dokter, kemudian dapat juga diperoleh selain di apotek itu di warung-warung. Nah, obat bebas dalam kemasannya ditandai dengan lingkaran berwarna hijau ya. Nih ya, lingkaran berwarna hijau. Mungkin contoh obatnya bisa diperoleh di kehidupan nyatanya adalah paracetamol, vitamin C, kemudian OBH, antacid, nah dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah obat bebas terbatas. Nah, golongan obat ini juga relatif aman ya, selama penggunaannya mengikuti aturan pakai yang ada. Nah, penandaan obat ini adalah adanya lingkaran berwarna hijau. Nah, obat ini juga dapat diperoleh tanpa resep ya di apotek, toko atau warung-warung. Contohnya obat flu ya, misalnya obat flu, kemudian contohnya CTM, kemudian membendazole dan masih banyak lagi ya. Kemudian obat bebas terbatas tanpa peringatan pada kemasan obat. Contohnya juga dia bisa berupa persegi 4 panjang ya berwarna hitam. Dan nanti untuk simbol obat yang perlu diketahui 2 aja dulu ya. Nanti kita lanjut di materi berikutnya. Nah, sebagai seorang perawat yang memberikan yang melakukan perawatan kepada pasien, tentu dalam pelayanan akan memberikan obat kepada pasien. Nah, apa sih tanggung jawab perawat dalam pemberian obat? Yang pertama, memahami reaksi dan efek samping obat. Nah, jadi seorang perawat harus mengetahui reaksi atau efek samping terhadap obat yang akan diberikan kepada pasien. Kemudian yang kedua, memberikan obat dengan benar. Nah, obat dengan benar di sini maksudnya adalah benar obatnya, kemudian benar dosisnya, benar waktunya, kemudian benar rutenya, dan ada berapa benar obat nanti kita akan lihat di slide berikut ya. Kemudian memonitor reaksi pasien. Nah, setelah memberikan obat, kita harus melakukan atau memantau reaksi pasien terhadap obat yang kita berikan. Kemudian membantu klien menggunakan obat dengan benar. Maksudnya di sini kapan obat ini harus digunakan, sesudah makankah, sebelum makankah, atau lain-lain sebagainya ya. Nah, kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas cara penggunaan obat ya. Nah, cara penggunaan obat dapat digunakan melalui berbagai macam cara. Caranya dapat dipakai berdasarkan pada bentuk obat, efek yang diinginkan, baik fisik maupun mental. Nah, untuk kesempatan ini saya akan memberikan penggunaan obat atau yang sering disebut dengan obat oral. Nah, obat oral itu ada 3. Yang pertama oral, kemudian yang kedua sublingual, kemudian yang ketiga bukal. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, obat oral. Pemberian obat melalui oral merupakan cara paling mudah dan paling sering digunakan. Nah, obat digunakan biasanya memiliki onset yang lama dan
efek lebih lama. Nah, seperti itu ya, gampang pemberiannya, kemudian efeknya lebih lama. Nah, gini dia. Nanti kalau obat oral ada semua obat yang diberikan melalui oral ya. Nah, kemudian selanjutnya sublingual. Nah, obat yang diberikan melalui sublingual itu dirancang agar segera diabsorpsi setelah diletakkan di bawah lidah. Nah, seperti ini ya. Obatnya diletakkan di bawah lidah. Obat ini tidak boleh ditelan karena jika ditelan, efek yang diharapkan tidak dapat dicapai. Selain itu, klien tidak diperkenalkan minum sebelum obat menjadi larut. Nah, obat yang biasa diberikan contohnya nitrogliserin. Itu hanya beberapa contoh saja dan masih banyak obat lain. Kemudian yang ketiga adalah obat bukal. Nah, sini ya, bukal. Nih dia contohnya ya. Obat bukal, obat yang solid diberikan pada mukosa pipi hingga obat terlarut ya. Kemudian bila obat diberikan beberapa kali, klien diminta untuk menggunakan sisi pipi secara bergantian untuk mencegah terjadinya iritasi. Nah, jadi klien tidak boleh mengunyah atau menelan obat. Obat ini hanya bekerja pada mukosa atau jika telah ditelan akan bekerja secara sistematik atau sistemik ya. Nah, kemudian perlu kita bahas juga di sini, meskipun pemberian obat melalui mulut lebih mudah serta biasa ini lebih disukain oleh klien ya, akan tetapi ada beberapa klien tidak diperkenankan melakukannya. Pemberian obat melalui oral tidak diperbolehkan pada klien yang memiliki gangguan fungsi gastrointestinal, kemudian motilitas menurun, misalnya itu setelah anestesi general ya. Kemudian serta pada pasien pasca operasi sistem gastrointestinal. Nah, selain itu, medikasi oral juga tidak diperkenankan pada klien dengan gastric section. Nah, kemudian kita harus tahu juga kerugian yang terdapat pada medikasi oral. Kerugiannya adalah klien yang tidak sadar sepenuhnya tidak dapat menelan atau meletakkan obat di bawah lidah. Jadi, medikasi oral dapat menimbulkan rasa tidak enak dan dapat merusak lintasan gastrointestinal, kemudian terjadinya perubahan pada warna gigi. Baik, cukup sekian pembahasan mengenai obat oral. Jumpa kembali di video berikutnya dengan materi pemberian obat melalui parenteral. Terima kasih.